Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Ruang Pendidikan. Dalam video kali ini, Ruang Pendidikan akan membahas tentang latihan soal dan kunci jawaban penilaian akhir semester 2, lengkap dari bab 6, 7, 8, 9, dan 10. Kelas 5 SD atau MI, kurikulum 2013. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ruang Pendidikan dan like video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Dan Ruang Pendidikan terus dapat semangat untuk bisa membuat video-video yang bermanfaat selanjutnya. Oke, langsung saja. Inilah soal dan kunci jawaban penilaian akhir semester 2. Soal pertama, perhatikan Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Aro'aitalladzi ... biddin. Lafaz yang tepat untuk melengkapi ayat di atas yaitu A. Yukadzibu, B. Yahuddu, C. Yura'un, D. Sholatihim. Dan jawaban yang tepat adalah A. Yukadzibu. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Soal yang kedua. Mendustakan agama merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang termasuk mendustakan agama yaitu A. Orang yang menyantuni fakir miskin, B. Suka rajin belajar di rumah, D. C. Orang yang menghardik anak yatim, D. Orang yang berbuat adil. Dan jawabannya adalah C, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Soal yang ketiga. Surah Al-Ma'un merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki beberapa pesan yang sangat penting bagi manusia. Salah satunya berbicara tentang pentingnya A. Bersedekah, B. Bersyukur, C. Berperang, D. Menuntut ilmu. Dan jawabannya adalah A, yaitu bersedekah. Soal yang keempat. Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat A. Al-Muhammadiyah, B. Al-Jahiliyah, C. Al-Makiyah, D. Al-Madaniyah. Dan jawabannya adalah C, yaitu Al-Makiyah. Soal yang kelima. Bunyi surat Al-Ma'un ayat keempat adalah A. Fawailul lil musallin, B. Alladzina hum yura'un, C. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, D. Wa yamna'unal ma'un. Dan jawabannya adalah A. Fawailul lil musallin. Soal yang keenam. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah untuk A. Membiarkan manusia agar hidupnya tersesat, B. Membimbing manusia dari golongannya sendiri, C. Menyampaikan wahyu agar hidup manusia berada pada jalan yang benar, D. Menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua makhluk hidup. Dan jawabannya adalah yaitu C, yaitu menyampaikan wahyu agar hidup manusia berada pada jalan yang benar. Soal ketujuh. Gelar ulul azmi diberikan kepada para rasul yang mempunyai A. Umat paling banyak, B. Keteguhan hati dan kesabaran, C. Kekayaan yang melimpah, D. Pengikut yang banyak.
Dan jawabannya adalah B, yaitu keteguhan hati dan kesabaran. Soal ke-8. Rasul yang diberikan mukjizat berupa dari telapak tangannya dapat memancarkan cahaya, yaitu A. Nabi Isa alaihi salam, B. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, C. Nabi Ibrahim alaihi salam, D. Nabi Musa alaihi salam. Jawabannya adalah B, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal yang ke-9. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat wajib fatonah yang artinya A. Dapat dipercaya, B. Menyampaikan, C. Jujur, D. Cerdas. Dan jawabannya adalah D, yaitu cerdas. Soal yang ke-10. Nama nabi di atas yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi adalah, ada pilihan 1 sampai 8 nama-nama para nabi. Maka di antara nabi-nabi yang sudah disebutkan, mana yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Jawaban A, B, C, atau yang D? Kita lihat jawaban yang benar, yaitu jawaban C. 2, 3, 5, 6, 8. Yang pertama adalah Nabi Nuh, 3 Nabi Ibrahim, 5 Nabi Musa, 6 Nabi Isa, dan ke-8 Nabi Muhammad SAW. Atau biasanya disingkat dengan minim atau nimim. Ya, jadi nama-nama Rasul Ulul Azmi ada 5. Biasanya disingkat dengan minim atau nimim, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Soal yang ke-11. Beramal atau beribadah hanya untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia disebut A. Ikhlas, B. Sombong, C. Pamer, D. Riya. Jawaban yang benar adalah yaitu riya. Soal ke-12. Hidup tidak berlebih-lebihan adalah orang yang mengamalkan hidup A. Ikhlas, B. Peduli, C. Sederhana, D. Perhatian. Jawabannya adalah C, yaitu hidup sederhana atau hidup tidak berlebih-lebihan. Soal ke-13. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudaranya, A. Setan, B. Iblis, C. Manusia, D. Hewan. Dan jawaban yang benar adalah A, yaitu setan. Soal ke-14. Yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang ikhlas adalah A. Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Beramal dengan sungguh-sungguh dan mengharap pujian dari manusia. C. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. D. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Dan jawabannya adalah yaitu B. Beramal dengan sungguh-sungguh dan mengharap pujian dari manusia. Karena ini soalnya yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang ikhlas. Soal ke-15. Rina membeli tas seharga 100.000, padahal orang tuanya mampu membelikan tas yang lebih mahal dari itu.
Namun, Rina memilih membeli tas tersebut dan menabung. Sikap Rina mencerminkan sikap hidup A. Mewah, B. Sederhana, C. Boros, D. Disiplin. Kira-kira apa jawabannya? Kita lihat jawaban yang benar adalah B, yaitu Rina menerapkan hidup sederhana. Soal ke-16. Waktu melaksanakan sholat tarawih adalah A. Setelah sholat isya sampai pagi, B. Setelah sholat isya sampai waktu fajar, C. Setelah maghrib sampai menjelang isya, D. Setelah maghrib sampai menjelang subuh. Jawaban yang benar adalah B, yaitu setelah sholat isya sampai waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh. Soal ke-17. Sholat sunnah yang bilangan rokaatnya ganjil adalah sholat A. Witir, B. Tahajud, C. Hajat, D. Tarawih. Dan jawabannya adalah yaitu sholat witir. Ya, sholat witir rokaatnya ganjil. Soal ke-18. Membaca Al-Quran dengan tartil adalah A. Membaca dengan gembira, B. Membaca istighfar, C. Membaca tergesa-gesa, D. Membaca secara perlahan, tidak tergesa-gesa, memperhatikan tajwid dan makhrajnya. Kira-kira jawaban yang benar adalah, kita lihat, jawaban yang benar adalah, ya, betul. Jawaban D. Membaca secara perlahan, tidak tergesa-gesa. Dan juga harus memperhatikan tajwid dan makhrajnya. Soal ke-19. Arti dari tadarus Al-Quran adalah A. Membaca Al-Quran bersama-sama, B. Membaca Al-Quran baik sendiri maupun bersama-sama, C. Membaca, mempelajari, serta mendalami Al-Quran, D. Mengamalkan isi Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti jawaban yang benar adalah C, yaitu membaca, mempelajari, serta mendalami isi Al-Quran. Jadi tidak hanya dibaca, tapi juga dipelajari dan didalami isi yang ada dalam Al-Quran. Soal ke-20. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa mendirikan ibadah pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya. A. Dosa yang akan datang, B. Dosa yang telah lalu, C. Dosa yang sekarang, D. Dosa yang sekarang dan berikutnya. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu dosa yang telah lalu. Soal ke-21. Arti dari Al-Hakim yang disebut dalam nama Luqman adalah A. Bijaksana, B. Percaya diri, C. Amanah, D. Jujur. Artinya Al-Hakim. A, yaitu bijaksana. Soal ke-22. Luqman Al-Hakim memerintahkan kepada anaknya agar jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Menyekutukan, B. Menyayangi, C. Beribadah, D. Menyembah. Dan jawabannya adalah A, yaitu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ke-23. Al-Quran Surah Luqman ayat 17 menerangkan tentang perintah untuk A. Menghindari perbuatan syirik, B. Rajin sedekah, C. Melaksanakan sholat, D. Bersikap sabar. Jawaban yang benar adalah
A. Yaitu menghindari perbuatan syirik. Soal ke-24. Luqman Al-Hakim memberi nasihat agar seorang anak berbakti kepada orang tua. Hal ini terdapat pada A. Quran Surat Luqman ayat 13, B. Quran Surat Luqman ayat 14, C. Quran Surat Luqman ayat 15, D. Quran Surat Luqman ayat 16. Dan jawabannya adalah B, yaitu Quran Surat Luqman ayat 14 yang menerangkan tentang nasihat agar seorang anak berbakti kepada orang tua. Soal ke-15. Berikut ini yang bukan merupakan pendidikan yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang bukan merupakan pendidikan yang diajarkan Luqman kepada anaknya adalah A. Ibadah, B. Akhlak, C. Ekonomi, D. Tauhid. Dan jawabannya adalah yaitu C. Ekonomi. Alhamdulillah, terima kasih 25 soal sudah kita jawab bersama. Semoga video ini dapat membantu adik-adik sekalian dalam menghadapi ujian atau sumatif akhir semester kelas 5. Dan mudah-mudahan semuanya dapat mengerjakan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya agar channel ini terus dapat menyajikan video-video yang bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.